memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja pertanyaan tadi diajukan oleh ini, Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, kan sudah dibawa. Gitu, Mas. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa kemarin kan di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ya, saya ingin memulai dengan kata-kata equality before the law. Ya, setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, equality before the law and government. Tapi dalam konteks ini equality before the law. Setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum. Nah, ini hari ini satu sisi Jokowi menunjukkan prinsip equality tersebut. Dia datang ke Barreskrim, diperiksa, ya, sekaligus ambil ijazah, which is good, ya, very good. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kok pemeriksaannya cuma berlangsung 1 jam? Benar 1 jam ya? Cuma 1 jam, 22 pertanyaan. Gimana mengalokasikan waktunya ya, 22 pertanyaan 1 jam itu. Padahal setiap pertanyaan itu kan butuh jawaban, butuh pendalaman. Apalagi kalau seandainya gonjang-ganjing skripsi dan ijazahnya itu ditanyakan lebih detail kepada yang bersangkutan. Kan yang bersangkutan yang diduga atas laporan Egy Sujana CS memalsukan dokumen. Ya kan? Artinya Jokowi lah yang kemudian potensial untuk menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen, sebagaimana diancam dengan pasal dalam KUHP pasal 263, 264, 266. Lah, ini Rizal Fadilah yang pelapor saja itu malah dikotak-katik lama sekali. Padahal dia bagian dari pelapor, berjam-jam diperiksa. Tapi calon tersangkanya ini, mohon maaf ya, saya pakai tanda kutip, karena yang dilaporkan kan Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya yang dilaporkan Pak Jokowi ya bisa dikatakan dia calon tersangkanya. Kalau yang dilaporkan Roy Suryo ya calon tersangkanya. Perkara jadi tersangka atau tidak itu soal lain. Lah calon tersangkanya diperiksa 1 jam 22 pertanyaan. Serius bro. Ya serius. Karena banyak sekali hal-hal yang harus kita klarifikasi soalnya. Oke. Saya aja misalnya harus mengklarifikasi soal Jokowi ini sendiri. Agak panjang ceritanya sebenarnya ya. Contoh misalnya kita mulai dari ijazah saja dulu ya kan. Ijazah let's say yang dipersoalkan cuma ijazah sarjana. Kan paling tidak temuan-temuan kalau memang sudah dilapor ya, sudah di laboratorium forensik ya bisa ditanyakan kepada beliau. Ataukah jangan-jangan kata orang formalitas saja. Oke, sebelum saya lanjutkan ya dengan hal-hal seperti ini, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Barangkali karena Sobat Era bisa mungkin lebih genuine ya. Karena di sini judulnya diperiksa 1 jam, Jokowi ngaku ditanya 22 pertanyaan. Luar biasa, 22 pertanyaan hanya 1 jam. Lalu apakah tidak ingin mengklarifikasi soal skripsi misalnya? Kan ada beberapa pertanyaan soal skripsi itu. Misalnya, kok ini di ETD Electronic Thesis and Dissertation kok baru 2018 dan adanya cuma ijazah Pak Jokowi. Misalnya begitu. Nanti kalau Pak Jokowi bilang, nggak ngerti saya. Oke lah, kalau gitu tanyakan pada pihak UGM nantinya. Kemudian nanya lagi,
kok Anda menyebutkan Kasmujo dosen pembimbing Anda? Kan gitu-gitulah. Kok bisa begitu? Bahkan Anda ingat sekali dan lain sebagainya. Nah, saya nggak paham apakah yang begitu-begitu ditanyakan atau tidak. Lalu, kenapa Anda menolak untuk menunjukkan ijazah Anda di masyarakat misalnya? I don't know exactly why. Ketika disuruh menunjukkan ijazahnya, lagi-lagi nggak mau, bayangkan. Nggak mau. Kalau dulu nggak maunya barangkali karena takut, mungkin ya, takut sama Rismond. Susah sih Rismond jadi orang. Begitu ditampilkan, langsung dia analisis forensiknya. Makanya ketika Dian Sandi mengupload ijazah yang katanya asli, ya, langsung dianalisis fake kata Rismond. Kata Roy Suryo fake, ya. Nah, kalau memang itu fake, bahkan berarti itu bukan ijazahnya Jokowi. Karena kalau ijazahnya Jokowi berarti sudah terbukti fake. Atau Rismond sama Roy salah. Dia bilang yakin sekali, tidak hanya 100%, tapi 11.000 triliun persen kata Rismond. Artinya hal yang dilakukan Rismond itu adalah sesuatu yang proven. Belum lagi kemudian narasumber saya, dia melakukan penelitian terhadap 3 ijazah, 115, 117, 1120. Dia nggak mau menyebutkan 1120 itu ijazah siapa, ya. Tetapi yang jelas ijazahnya sendiri beda sama 2 ijazah itu, sama 115 dan 1117, ya. 1115 dan 1117 itu beda dengan 1120. Kan pertanyaan lagi jadinya, ya kan? Kok bisa beda? Dari mana dia beda? Dia menguraikannya dari struktur dari cetakan tersebut. Dia bilang kalau dari plat yang sama itu pasti sama, tapi kalau dari plat yang berbeda pasti berbeda. Nah, plat berbeda itu ya mengindikasikan dicetak pada masa yang berbeda. Kemudian seperti di sini juga lihat tanda tangannya, diulang lagi tanda tangan Ahmad Sumitro misalnya, itu juga terlihat berbeda tuh, ya. Kalau tanda tangan yang bawah kelihatan cakep, ya, garisnya tegas dan tidak ragu-ragu. Tapi kalau di atas kelihatannya garisnya ragu-ragu. Sama-sama Ahmad Sumitro, ya. Dan Sumitro di sini nggak pakai OE, kalau di sana pakai OE. Kan banyak hal yang harus ditanyakan sesungguhnya. Belum lagi kemudian penggunaan Times New Roman. Kok bisa? Oke, barangkali ditanyakan pihak fakultas. Enggak juga, karena yang nyetak yang nyetak itu kan biasanya kita sendiri atau fakultas, ya, yang nyetak. Oh enggak dong, kita sendiri kalau nggak salah menyetak itu, lalu kemudian kita kasih ke mereka atau mereka yang cetak. Saya lupa ya, apakah saya cukup kasih uang atau bagaimana. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lihat, ya. Lalu di dalam ijazah misalnya, hitamnya nggak ada itu lintasan merah cap itu di ijazah. Beda lagi kan. Jadi antara ijazah dan skripsi itu banyak meragukannya. Dan kemudian juga kata Rismond, ini gambar Jokowi ini solid banget, ya, di ijazah, ya, gambar yang kemudian kata Roy sama ini Dumatno, bukan Jokowi, lebih mirip Dumatno. Gambarnya sendiri gambar solid katanya, bukan analog seperti digital. Nah, yang begini-begini ini kan masa dibilang fitnah? Ini kan scientific approach, ya kan, pendekatan yang scientific. Masa kita melakukan pendekatan saintifik nggak bisa, nggak boleh. Nah, menurut saya rasanya nggak cukup itu untuk diklarifikasi dalam jangka waktu 1 jam dengan 22 pertanyaan tersebut. Bayangkan orang yang jauh sekali, ya, seperti Rizal Fadila itu misalnya, wah, dia ditanya dari pagi sampai malam misalnya. Kemudian Damai Hari Lubis juga ditanya begitu juga. Kemudian apa lagi? DHL ditanya lama juga waktunya. Kan menurut saya agak aneh juga. Padahal mereka ya cuma melaporkan dan mereka menyertakan data-data dan itu sudah disampaikan data-datanya. Bukan mereka yang bisa menguji secara forensik misalnya, apakah itu asli atau palsu. Kalau mau panggil Rismond boleh. Misalnya, kan ijazah aslinya sudah dipertunjukkan ke Bareskrim. Udah panggil aja Rismond. Coba Anda lakukan uji forensik, digital forensik Anda. Lalu ada juga misalnya soal di Prakata. Kenapa di Prakatanya dikatakan hanya Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro? Dan benar Sumitronya pakai O atau pakai U ini, ya. Gitu. Pakai O atau pakai U itu?
pakai bukan Soemitro di Prakata ya. Padahal namanya Sumitro doang, ya kan? Jadi banyak hal-hal yang kemudian, dan di sini cuma ditulis doktor, sementara di lembar pengesahannya itu ditulis profesor. Lalu tidak ada lembar pengujian misalnya, siapa pengujinya dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, seharusnya Jokowi adalah saksi kunci. Nggak boleh sebentar pemeriksaannya, harus detail terhadap Jokowi. Dari sana nanti bisa dikuak siapa yang kemudian juga bisa terlibat kalau seandainya ada dugaan reproduksi. Karena kalau kita ngomong sama Rismond secara eksplisit, bukan implisit lagi, mengatakan ya ijazah dan skripsi itu dibuat tidak pada tahun 85. Intinya begitulah. Tetapi tahun belakangan, apalagi dengan penggunaan Times New Roman yang baru ada di Indonesia 9293 saja, 9293 ke atas. 85 nggak ada. Belum lagi tadi yang narasumber saya yang mengatakan tidak identik dengan dua ijazah lainnya. Sementara dua ijazah itu identik, satu angkatan, satu tanggal ya. Jadi yang kita bedakan, yang kita samakan itu adalah yang satu tanggal. Jadi nggak bisa ini 1 jam harusnya ya. Maka rasanya ujung-ujungnya udah ketahuan ini ya, ujung-ujungnya ya. Seperti seperti sebuah lakon yang sudah ada skenarionya. Jadi kan berkali-kali Pak Jokowi mengatakan, iya nanti di pengadilan atas perintah hakim. Good. Nanti akan kita lihat apakah misalnya kalau di pengadilan negeri ya, yang gugatan perbuatan melawan hukum Taufik itu diperintahkan hakim suruh tunjukkan ijazahnya, dia bawa apa enggak? Ataukah ada upaya untuk mengatakan pengadilan tidak berwenang? Loh, kalau pengadilan tidak berwenang, di mana lagi forum untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut? Kan forum perdata itu adalah forum yang menurut saya dan menurut Profesor Jimli As-Sidiki juga yang jauh lebih workable, yang lebih resikonya rendah ketimbang forum pidana yang barangkali ujung-ujungnya mau memenjarakan orang. Bayangkan misalnya ya, kalau yang digunakan forum pidana, maka kalau jurusan Bareskrim terdakwanya Jokowi. Tapi kalau jurusannya Polda Metro Jaya, terdakwanya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian iya mau menersangkakan Jokowi? Kan itu menjadi persoalan juga. Karena itu forum yang paling masuk akal itu adalah perbuatan melawan hukum itu. Itulah sebabnya Jimli As-Sidiki mengatakan jangan di NO kalau bisa. Jangan dinyatakan tidak dapat terima. Selesaikan masalah ini. Ya, harus ada kedua belah pihak, audi et altram partem, dengarkan kedua belah pihak. Sementara ini kan baru satu pihak yang didengarkan soal ijazah Jokowi. Lalu ada yang mengatakan misalnya, wah ini sudah dibandingkan dengan teman-teman satu angkatannya identik. Bro, ini saya baca di internet entah siapa namanya, ada kecurigaan, itu juga ada mass reproduction. Sehingga kalau yang dibandingkan pada targeted ya, yang sudah ditargetkan, ini akan identik. Tapi coba misalnya random, bukan kepada orang-orang yang kemarin kumpul dan lain sebagainya. Apalagi ini mau kumpul lagi reuni. Jadi itu sama dengan sekali lagi saya katakan polisi menangkap kita nanya SIM. Kamu nggak percaya Pak polisi? Saya ini punya SIM. Kalau Bapak nggak percaya, tanya tetangga saya, tanya Samsat. Saya ngurus SIM di sana. Iya, tapi mana SIM-nya? Nggak ada. Saya tidak bersedia menunjukkan SIM-nya. Kalau Bapak pengen tahu SIM saya, ya Bapak tanya saja ke Samsat atau yang mengeluarkan SIM-nya. Kan nggak begitu kan? In case kita membutuhkan untuk meredahkan sebuah isu yang berkembang liar, ya kita tunjukkan. Misalnya saya dibilang Refli palsu ijazahnya, pasti saya bereaksi, saya tunjukkan. Apalagi ada media sosial seperti ini. Ya, kalau yang nuduh misalnya satu orang ya cuekin aja. Tapi kalau banyak orang yang ngomong ijazah palsu, kita tidak juga tunjukkan. Itu jadi masalah. Dan ketika seorang kader PSI yakin betul, biar lebarannya tenang, ini saya tunjukkan ijazah asli Jokowi, ternyata dia sendiri tidak mendapatkan dari Jokowi, tidak melihat yang merupakan aslinya, tapi hanya mendapatkan yang digital, ya itu malah aneh. Siapa yang kemudian punya kepentingan untuk menyebarkan file digital itu? Kan itu juga perlu ditindaklanjuti. Jadi ini hal mudah yang akan menjadi sulit kalau tidak ada independensi, netralitas pihak yang melakukan ini. Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Atau kita bacakan beritanya ya. Beritanya
breaking news diperiksa oleh di Tribun ini ya. Coba kita beritakan. Lalu wartawan nakal, Pak bisa nggak ditunjukin ijazahnya? Ketawa. Nanti di pengadilan atas perintah hakim lah. Apa susahnya sih nunjukin ijazah gitu ya kan? Kan aneh menurut saya ya, menjadi aneh gitu. Ketika itu tidak boleh dilihat orang sama sekali ya. Oke, tidak boleh ditunjukkan ke umum. Padahal teman-temannya lomba-lomba menunjukkan ke umum kan gak ada masalah itu. Andi Pramara, bisa Pramaria, kan dia tunjukkan ijazahnya, malah dia pamerkan. Katanya kalau tidak sesuai dengan yang ini maka palsu. Ya, jadi yang asli itu harus sama dengan dia. Pertanyaannya, is it an original thing? Ya kan? Itu juga kita tanya. Apakah tidak reproduction misalnya kan? Ya, karena itu juga harus hal-hal itu kan harus kita cerdas melihat itu. Atau cuma kecerdasan itu akan hilang kalau memang ada keberpihakan atau ada upaya untuk exit ya kan? Bagaimana jalan keluar ya dari kepungan kecurigaan misalnya. Oke, coba kita bacakan ya. Dari Tribun News, diperiksa 1 jam, Jokowi ngaku ditanya 22 pertanyaan sekaligus ambil ijazah di Bareskrim. Oke. Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi selesai diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan ijazah palsu di Bareskrim Polri Jakarta. Jokowi terpantau hanya diperiksa kurang lebih 1 jam lamanya, yakni keluar sekitar pukul 10.42 WIB dari gedung Bareskrim Polri. Dari pantauan, Jokowi terlihat memegang ijazah dengan sampul berwarna hitam usai diperiksa. Dia mengaku memang kedatangannya sekalian mengambil ijazah yang diserahkan adik iparnya Wahyudi Andrianto beberapa waktu lalu ke polisi. Pagi hari ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim dan saya memenuhi undangan itu, kata Jokowi kepada wartawan. Undangan untuk mediasi dari pengadilan nggak dia gubris. Padahal itu di Solo. Undangan di Jakarta Bareskrim dia datangi ya kan. Ini kan aneh. Di sisi lain, mantan wali kota Solo itu mengatakan penyidik Bareskrim Polri mencecar sebanyak 22 pertanyaan soal laporan dugaan ijazah palsu tersebut. Ini kalau ada pendamping lawyernya nggak dibaca lagi apa ya BAP-nya ya atau berita acara klarifikasi atau apalah namanya. Kalau teman-teman yang diperiksa itu mengatakan BAK, berita acara klarifikasi, apa nggak dibaca lagi? Soalnya 1 jam doang, cepat banget kan? Dan ketika press conference kan lawyer-lawyernya itu mendampingi kan sudah. Di sisi ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas. Juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya masih semasa itu di sekitar itu tuturnya. Bayangkan, nanya SD, SMP, SMA, dan ini cuma 1 jam saja. Meski begitu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya terhadap penyidik kepolisian terkait kasus yang tengah menjadi perbincangan ini. Untuk informasi, Bareskrim Polri mulai menyelidiki aduan tim pembela ulama dan aktivis TPUA soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro mengatakan saat ini pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi dalam rangka penyelidikan. Nah, coba kita, sobat daerah sekalian, coba kita telepon. Saya tadi menelpon narasumber nggak nyambung. Coba Rizal Fadila kita telepon ya. Apakah Rizal Fadila untuk sekedar pengalaman dia tadi diperiksa oleh Bareskrim. Berapa jam dia diperiksa Bareskrim, berapa pertanyaan. Untuk membandingkan dengan Jokowi yang 22 pertanyaan hanya 1 jam saja. Karena untuk tanda tangan dan membaca hasil dari klarifikasi atau hasil dari pemeriksaan itu butuh waktu loh. Kalau nggak dibaca lagi, saya tidak bisa mengatakan apa-apa ya. Tapi kan orang pakai logika ya. It was prepared before ya kan. Kita nggak ngerti juga jadi. Sayang Rizal Fadila pun ternyata tidak bisa nyambung ya. Kita bisa tanya pada Rizal Fadila, kepada orang-orang yang pernah diperiksa Bareskrim tentunya ya. Karena lucu, pelapor ini seolah-olah seolah-olah ketika diperiksa itu seperti seorang tersangka jadinya. Padahal undangan klarifikasi gitu ya. Oke. Sampai perlu persiapan yang luar biasa karena tadi justru menghindari, karena di kamar sebelah, di kamar Bareskrim mereka melaporkan, di kamar Polda mereka dilaporkan. Isunya sama. Harusnya kan ditarik ke Bareskrim menjadi satu kesatuan, lalu tidak perlu orang bolak-balik ya. Begitu, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian sampai kita terus hubungi Rizal Fadila, syukur-syukur dia bisa menjawab ya. Oke. Ini dari
sobat era sekalian ya, gimana mau tunjukkan uang barangnya nggak ada, ijazahku asli fotokopian. Kalau Jokowi cuma 1 jam berarti penyidik sudah tahu kalau Jokowi itu kebal hukum. Dianggapnya nggak ada yang ngerti sehingga keterangannya sekenanya apa yang bisa dipercaya, seenaknya apa yang bisa dipercaya. Kemudian Refli Harun kayak nggak tahu Mulyono aja yang kalau jawab pertanyaan itu dari dulu terkenal singkat, tidak padat dan tidak jelas. YNT KTS tanyakan ke ini itu ya. Yang nggak tahu kok tanya saya. Kemudian terbukti parcok tajam ke bawah tumpul untuk para pejabat negara apa ini. Kemudian mungkin pertanyaan pilihan ganda jawabnya itu kancing. Itu kancing. Mulyono emang urat malunya sudah putus ditanya soal ijazah palsu malah cengengesan. Penyidiknya siapa? Hahaha. Sementara Charlie Chandra, ya kasusnya nuansa perdata, langsung mau ditangkap, langsung dilimpahkan dan lain sebagainya. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang berbuat kebenaran karena membela para pengkhianat, ya. Bang Roy, Bang Rismon dan lain-lain maju terus pantang mundur membela kebenaran. Kok nggak ditahan ya ijazah aslinya malah dikembalikan? Gimana nih Bareskrim? Omong udah selesai uji forensiknya. Emang udah selesai uji forensiknya. Barang bukti kok diambil terlapor. Kalau mau bikin sandiwara jangan terlalu lucu dan konyol lah. Ya memang Jokowi ini memang ya karena belum dijadikan tersangka jadi nggak bisa disita ya. Bareskrim kan udah uji forensik dengan diperiksanya sebentar. Bareskrim sudah punya jawaban untuk kasus laporan TPU akan dilanjutkan ke penyidikan. Kemudian proses hukum bisa dirupiahkan. Gak masuk akal, gak masuk logika berpikir 1 jam 22 pertanyaan. Mungkin pertanyaan iya dan tidak dan jawabannya iya dan tidak ya. Kemudian pembohong tetaplah pembohong sampai kapanpun dia akan selalu cari-cari alasan dan mengulur waktu untuk menutupi kebobrokannya. Mantan presiden ke-7 jadi lebih sibuk urusan pidana. Waduh, mudah-mudahan saja kasusnya jadi terang benderang. Kayak film India korup ya. Astagfirullahalazim, masih ngedabrus terus Jokowi ini. Semakin muter-muter semakin gak percaya sama Mulyono. Soalnya pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Gak. Kemudian formalitas saja parcok udah oke, udah disogok Mulyono, tapi ini pendapat ya. Kemudian harusnya asli skripsinya sudah menjadi alat bukti. Sita kok dibawa pulang ya? Kok bentar aja diperiksa apa cuma minum kopi dah itu pulang? Kalau bisa dipersulit, mengapa mesti dipermudah? Jadi sebenarnya Roy Suryo saja yang tidak menjawab apa-apa, itu saja lumayan tuh berapa jam gitu. Padahal dia tidak menjawab apa-apa, sampai sempat break segala. Tunggu pengadilan rakyat ya Mul, tertawa karena dia geli sendiri, bergondol hati, terkecoh lah kalian semua. Tanya jawab polisi bisa cepat, saat ditanya polisi Jokowi pasti jawabannya, ya jangan tanya saya, oke. Oke. Udah banyak ya pertanyaannya ya, dan kita belum mendapatkan narasumber yang bisa kita hubungin ya. Tetapi mudah-mudahan this is percobaan percobaan yang terakhir. Percobaan yang terakhir ya. Oke, coba kita percobaan terakhir, kita hubungin Rizal Fadila karena Rizal Fadila pernah diperiksa ya. Kalau tidak ya nanti pada kesempatan lain lah. Tapi bisa juga dilihat ya Rizal Fadila itu bagaimana. Tapi saya pengen Rizal Fadila karena Rizal Fadila diperiksa oleh Bareskrim soalnya ya. Kalau diperiksa Bareskrim itu barangkali lebih dan oke. Wah kita Leonard ini tadi Bang Refli undang Profesor Yusuf Leonard ya. Kalau ada nomor teleponnya nanti kita akan ini ya. Saya harusnya bisa tuh mendapatkan nomor teleponnya ya Profesor Leonard ya. Soalnya dia termasuk vokal dan berani juga tuh menyampaikan ini ya. Jangan-jangan Jokowi datang hanya untuk tanda tangan karena sudah disiapkan hasil pemeriksaannya. Wallahu alam. Kemudian mirip tes sumatif waktu zaman SMA. Lalu ijazah siapa yang diambil? Bukankah Bareskrim pernah berkata bahwa yang diserahkan itu adalah fotokopi? Oh enggak dong. Ini salah ya. Bukan Bareskrim yang ngomong begitu, tetapi Polda Metro. Jangan salah ya. Sekali lagi, kita boleh kritis tapi tidak boleh salah, tidak boleh bohong ya. Kalau salah kita perbaikin. Ya itu saja saudara sekalian ya. Kalau nanti ada kesempatan kita akan
tanyakan kepada mereka ini ya, bagaimana proses pemeriksaan kok bisa lama sementara Jokowi bisa 1 jam doang. Ini dan dua pertanyaan, padahal dia adalah saksi kunci ya, yang bahkan bisa menjadi tersangka karena dia kan satu-satunya yang dilaporkan sesungguhnya. Walaupun kemudian ini apa lagi ya? Ini channel gila nggak ada tidurnya. Anda salah. Channelnya nggak tidur, tapi orangnya tidur ya. Karena kita kan tidak setiap saat live ya. Ini baru live jam 1 ya. Oke, itu saja sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dibaca ya semuanya ini ya. Sekali lagi banyak pertanyaannya ya. Kenapa ijazahnya kok bisa diambil? Saya terus terang tidak paham ya, karena mungkin ya karena dia posisinya belum jadi tersangka dan belum proses penyidikan, baru jadi nggak bisa ditahan gitu. Tapi kalau sudah penyidikan tersangka baru bisa disita ya. Begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang menunjukkan kebenaran. Kita berusaha saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.